Selamat siang, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Bagi orang percaya tidak ada istilah jalan buntu. Yang ada jalan yang berliku, jalan yang terjal, jalan yang mendaki, jalan yang curam. Tetapi apapun yang terjadi, kita pasti mampu melewati. Sebab ada janji Tuhan yang akan terus menyertai kita dalam hidup kita. Karena itu dalam persekutuan kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan mengamini janji Tuhan bahwa kita tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Kita nyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 143, bait pertama dan kedua. Berdoa. Bersyukur untuk setiap janji Tuhan. Bersyukur untuk kami tetap meyakini akan pertolongan Tuhan. Karena itu pada siang hari ini Tuhan, dalam keyakinan itulah kami bersama-sama bersekutu melalui anak-anak-Mu di Yayasan Abdi Wacana ini, baik kami sebagai guru, sebagai pengurus, dan sebagai karyawan. Terima kasih untuk sepanjang pimpinan dan pertolongan-Mu, sehingga sampai hari ini kami masih boleh diberi kehidupan, kesehatan, dan pemeliharaan yang penuh di dalam tangan kasih setia Tuhan. Bapa di surga, mensyukuri semua itu di tengah persoalan dan problem bangsa dan negara serta dunia. Pada siang hari ini biarlah firman-Mu boleh menjadi tuntunan dan pimpinan kami, keyakinan kami untuk kami terus menjalani hidup dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh terus memiliki pegangan hidup ini. Berkati dan urapi hamba-Mu, Pendeta Christian, yang akan menyampaikan sabda-Mu pada siang hari ini supaya boleh memberkati kami semua. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan kita dengar bersama-sama melalui Yeremia 29 ayat 10-14. Demikian sabda Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang
untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kuceraiberaikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar firman Allah, memelihara dalam hatinya hari lepas hari. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, keadaan kita saat ini telah membuyarkan semua rencana yang telah kita buat. Bahkan semua rencana yang telah kita upayakan anggarannya. Juga dalam rencana sekolah kita, di mana kita telah mempersiapkan suatu rencana-rencana, ternyata semuanya berubah dan tidak dapat terlaksana. Rencana karya wisata, rencana-rencana yang lain telah berubah semuanya. Dalam bacaan kita tadi, bahwa yang telah kita perkirakan menghadapi semuanya itu seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu atas apa yang kita alami ini. Walaupun di dalam pembacaan firman Tuhan tadi jelas bahwa itu hanyalah anggapan kita semata. Yang benar adalah Allah memberikan perhatian penuh kepada kita. Jadi sudah benar kalau kita beranggapan bahwa seolah-olah Allah tidak melakukan apa-apa, atau seolah-olah membiarkan kita sebagai anak-anaknya di tengah-tengah keadaan yang sangat mencekam dan menakutkan ini, di tengah-tengah keadaan yang merubah segala macam rencana kita tadi. Ayat yang ke-10 menyatakan bahwa Allah akan menepati janjinya. Janji kepada kita, bahkan dalam kitab Yeremia disebut menepati janji dengan mengembalikan ke tempat, atau dengan perkataan lain mengembalikan kita pada keadaan yang semula. Bahkan rencananya tentang kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan harapan pada masa depan kita. Beberapa rencana kita tangguhkan,
tapi Dia akan menggantikan dengan rencana yang indah yang memberikan harapan pada masa depan kita dan anak-anak kita. Dalam ayat 14, Dia berjanji untuk memulihkan keadaan kita dan akan mengembalikan kita ke tempat yang semula. Inilah janji Tuhan yang Dia nyatakan kepada kita. Sehingga itu harus menjadi keyakinan kita di tengah-tengah ketidakpastian keadaan kita sekarang ini. Kita memegang janjinya yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Dalam keadaan yang nantinya semuanya akan berjalan dengan baik, kita dibuka hadapkan untuk mempersiapkan diri berada dalam situasi yang baru di tengah-tengah keadaan yang normal. Dalam hal ini, gimana rencana Allah yang akan dinyatakan itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Untuk hal ini, saudaraku sekalian, dibutuhkan persiapan-persiapan dalam diri kita untuk kita menunjukkan ketaatan kepadanya. Rencana-rencana yang kita buat harus betul-betul kita memikirkannya. Apakah rencana-rencana kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Untuk itulah, saudaraku sekalian, sebagai anak-anaknya, kita harus tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Dia. Kita harus tetap mengandalkan Dia sebagai kekuatan kita dan bukan mengandalkan diri kita sendiri. Saudaraku sekalian yang kekasih, sekolah ini akan melanjutkan bagaimana anak-anak didik kita diajarkan untuk belajar dari rumah. Guru-guru juga melakukan pengajaran dan mengontrol pekerjaan-pekerjaan dari rumah anak-anak kita, dari rumah kita masing-masing. Untuk hal ini dibutuhkan disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi dari diri kita sebagai guru, maupun disiplin yang kita harus ajarkan pada anak-anak didik kita. Dengan melakukan disiplin yang tinggi,
kita telah mencoba mempersiapkan diri. Setelah semuanya ini berlalu, saudaraku sekalian, dengan tetap yakin bahwa keadaan kita yang mencekam ini akan berakhir dan kita akan memasuki sebuah bapakan baru juga dalam melakukan tanggung jawab kita lewat sekolah Abdi Wacana ini. Keterbukaan di antara kita juga harus semua warnai apa yang kita lakukan bersama. Keterbukaan untuk menerima pendapat orang lain, keterbukaan mendengar suara Tuhan, apa yang Dia kehendaki. Saudaraku sekalian, kita membutuhkan disiplin yang tinggi untuk mempersiapkan diri kita, khususnya setelah pandemi ini berakhir. Kita akan memasuki tahun ajaran yang baru dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tapi juga sekaligus dengan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita bersama. Saudaraku sekalian, kita seringkali mengkhawatirkan akan ketersediaan dana untuk kita bersama memasuki tahun ajaran yang baru. Marilah kita berdoa supaya Tuhan yang lalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya, maka ke depan ini kita harus tetap yakin Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dia akan menepati rencananya yang indah bagi kita. Rencana untuk mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang, termasuk bagi anak didik kita, supaya masa depan mereka merupakan masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan. Saudaraku sekalian, sekolah kita memang adalah merupakan sekolah yang bersifat lintas suku, lintas agama, dan kita tidak menekankan ajaran agama tertentu. Tapi saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan teladan kepada seluruh anak didik kita bahwa Allah adalah segala-galanya bagi kehidupan kita ini. Saudaraku sekalian,
Mari kita menyongsong tahun ajaran yang baru. Dengan segala semangat untuk memberikan kemungkinan pada suatu tatanan yang baru yang diberlakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang berencana baik untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita aminkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini dengan meyakini bahwa sekalipun di depan masih ada banyak kesulitan, banyak masalah, banyak perkara, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu peduli. Dia akan menuntun, membimbing, menguatkan kita sehingga kita mampu untuk melewati setiap masalah yang kita alami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkan hanya berjuang sendiri, sebab Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan keyakinan akan kepedulian Allah, kami menghampiri takhta-Mu dalam berbagai macam permohonan yang akan kami naikkan kepadamu. Bapa, kami mau berdoa pada saat ini untuk pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami, juga untuk krisis ekonomi yang mengancam negara kami. Hanya pertolongan Tuhan yang mampu untuk mengentaskan kami, bangsa kami, dari setiap masalah yang pelik ini. Karena itu Tuhan, dengan keyakinan itulah kami sehati, sepikir, sejiwa, dan seroh mengangkat dalam doa ini untuk bangsa dan negara kami, memohon pertolongan Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, semua menteri dan jajarannya, mohon pertolongan Tuhan agar mereka boleh menjadi alat Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mampu mengatasi pandemi juga ekonomi bangsa kami. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Tuhan juga berkati agar
melalui gugus tugas ini, semua persoalan yang menyangkut pandemi ini boleh diselesaikan sebaik mungkin dan secepat mungkin, sehingga bangsa kami boleh kembali menjalani kehidupan yang normal. Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan, yang sampai saat ini masih libur karena persoalan itu. Kami doakan untuk para guru, biarlah dia terus tetap bergumul, menggumuli setiap tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk para murid dan orang tua murid, Tuhan berkati, agar mereka boleh belajar di rumah dengan baik. Dan sebagai orang tua, mereka boleh memimpin dan menuntun anaknya belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pengurus, Tuhan berkati, agar kami semua para pengurus juga boleh menjalankan tugas-tugas dan bagian kami dengan baik. Berdoa untuk para donatur, Tuhan berkati agar Tuhan lebih banyak lagi menggerakkan orang-orang untuk ambil bagian di dalam pelaksanaan pelayanan kami melalui sekolah Abdi Wacana ini. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Kami akan mengakhiri persekutuan kami. Tuhan, mohon berkat-Mu agar hari-hari kami boleh diberkati Tuhan, menjadi hari-hari berkat untuk kami boleh menjalani hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Saudara-saudara, demikian ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita terus menjalani hidup untuk terus menggumuli apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sampai jumpa Jumat depan. Tuhan memberkati. Shalom.